Saya telah berulang kali menyampaikan makna yang sama, mungkin dengan kata-kata berbeda, tetapi inti pesannya tetap sama. Setiap pria di dunia ini mampu membangun kehidupan yang tidak hanya mengangkat dirinya sendiri, tetapi juga menjadi berkah bagi keluarganya, bermanfaat bagi Tuhannya, dan berguna bagi seluruh dunia. Prinsip-prinsip yang akan saya bagikan adalah kerangka kokoh untuk hidup penuh kekuatan, tujuan, dan kepuasan. Ini bukan sekadar nasihat biasa, melainkan aturan disiplin yang harus diterapkan setiap pria yang ingin hidupnya berarti. Dengarkan baik-baik dan simpan ini. Ada 14 prinsip. Tidak masalah apakah kamu muslim atau Kristen, kaya atau miskin, kuat atau lemah. Jika kamu teguh memegang prinsip-prinsip ini, aturan alam semesta dan kehendak Tuhan akan berpihak kepadamu. Kamu akan menemukan kelimpahan, energi, kejernihan, dan motivasi. Kamu akan bangun setiap hari dengan semangat, keinginan untuk berjuang, membangun, dan hidup. Kamu tidak akan mengenal depresi, kemalasan, atau kelumpuhan yang menimpa pria-pria lemah. Lihat perbedaannya, pola pikir saya telah membentuk realitas di mana saya tetap teguh, meski seluruh dunia berusaha menjatuhkan saya. Mereka menyerang, membenci, menghantam, tapi saya tetap berdiri. Sementara musuh-musuh saya runtuh dengan mudah seperti serangga yang diinjak. Jadi, dari siapa kamu harus belajar seni kehidupan? Dari pria yang tak terkalahkan, atau dari pria yang hancur oleh pukulan pertama? Saya tetap teguh karena saya hidup berdasarkan 14 prinsip ini. Hari ini, saya akan membagikannya kepadamu. Ini penting, membara, dan merupakan jalan hidupmu. Prinsip pertama, setiap pria memiliki tugas ilahi untuk menjadi kuat, mampu, dan menguasai hidupnya sebaik mungkin. Dengan keyakinan ini, saya memegang hak saya untuk percaya dan menjalankan apa yang dituntut oleh iman dan disiplin saya, dan memberikan hak yang sama kepada orang lain. Saya memilih untuk membangun hubungan yang didasarkan pada cinta dan saling menghormati dengan wanita-wanita yang cantik, positif, dan berbudi luhur. Saya mengakui bahwa pria dan wanita berbeda, dan masing-masing memiliki kekuatan dan keterampilan unik yang harus dihargai. Saya percaya bahwa pria memiliki tugas suci untuk melindungi dan mencukupi kebutuhan orang-orang yang menjadi bagian penting dalam hidupnya. Seorang pria sejati harus melindungi yang tak bersalah, menjaga kesucian dan keamanan anak-anaknya, serta bertanggung jawab dalam mendidik mereka dengan cara terbaik agar mereka bahagia dan sukses di masa depan. Tugas seorang pria adalah membesarkan anak-anak laki-laki yang kuat, mampu, dan bermartabat. Tugas seorang pria adalah mendidik anak-anak perempuan yang baik, agar keanggunan dan kebajikan mereka jelas dan kuat. Saya menolak secara tegas semua bentuk kekerasan dalam hubungan asmara maupun keluarga. Saya mendukung pemerintah yang adil dan jujur, dan hanya mematuhi hukum yang dikeluarkan olehnya. Saya lebih suka berbisnis hanya dengan saudara yang dapat dipercaya dan jujur. Seorang pria harus jujur dengan ucapannya dan menepati janji yang telah diberikan. Kehidupan seorang pria itu sulit, oleh karena itu ia memiliki tugas suci untuk menjadi kuat agar mampu menghadapi kesulitan tersebut. Setiap pria bertanggung jawab atas tindakannya sendiri dan hasil yang dicapainya dalam hidup. Saya percaya pada pentingnya mengendalikan emosi serta kebutuhan mendesak untuk disiplin dan profesionalisme dalam setiap hal. Seorang pria harus menghadapi setiap aspek kehidupan dari posisi kekuatan dan keteguhan. Setiap pria memiliki tugas suci untuk menjadi pria yang jujur, berbudi luhur, dan berkarakter tak tercela, hidup di atas segala celaan. Saya bertanggung jawab untuk mengungkap kelemahan dan batasan diri saya tanpa ampun, serta bekerja dengan semangat untuk mengatasinya agar menjadi lebih kompeten di setiap bidang. Saya bercita-cita memperluas kebebasan pribadi saya dalam berpikir, bekerja, dan hidup sesuai dengan tujuan maskulin saya di segala aspek. Setiap pria harus membentuk tubuhnya agar menjadi lebih kuat, tangguh, dan mampu sepenuhnya. Tugas seorang pria adalah melatih tubuh dan pikirannya setiap hari dengan disiplin yang ketat. Saya memiliki tugas suci untuk memberi tubuh saya hanya makanan terbaik, demi menjaga kesehatan, energi, dan maskulinitas saya. Saya mempertahankan hak mutlak untuk melindungi kesucian darah saya dan mengambil keputusan medis saya sendiri. Saya menekankan pentingnya menguatkan pikiran tanpa henti melalui belajar, bekerja, dan praktik terus-menerus. Saya percaya pada menciptakan kekayaan dan kelimpahan, bukan hanya untuk meningkatkan hidup saya, tetapi juga untuk berbuat baik kepada mereka yang saya pedulikan. Saya membela nilai kompetisi yang sehat, dan percaya pada mendorong semua pria untuk bersaing demi pertumbuhan dan keunggulan. Persaudaraan antar pria sangat penting untuk kesehatan mental, kebahagiaan, dan kesuksesan, dan saya mendorong tanpa henti para pria untuk berkumpul, berlatih, dan bekerja bersama.
Saya menjaga kepercayaan saudara-saudara saya melalui kesunyian suci mengenai pengalaman mendalam dan bersama kami. Saya menghormati leluhur saya dengan hidup sedemikian rupa sehingga mereka bangga pada saya hari ini. Saya mempertahankan hak untuk memberlakukan ritual transisi yang sulit bagi generasi muda, agar mereka memperoleh tempat mereka sebagai pria sejati. Saya menekankan pentingnya perjalanan dan petualangan sebagai bagian esensial dari kehidupan pria. Saya membantu pria mengatasi kelemahan mental mereka melalui penerapan kerja keras, kekuatan fisik, dan persaudaraan maskulin. Saya mempertahankan hak untuk membuat keputusan apapun yang diperlukan demi melindungi martabat dan kesehatan mental saya. Saya berkomitmen untuk berbuat baik di dunia dan membantu mereka yang kurang beruntung. Setiap pria bertanggung jawab memimpin dan membimbing orang-orang di bawah perawatannya menuju kesehatan, kemakmuran, dan kebahagiaan yang lebih besar. Saya memilih berinteraksi hanya dengan mereka yang menunjukkan rasa hormat dan kesopanan sebanding dengan rasa hormat dan kesopanan saya. Saya mempertahankan kebebasan berbicara dan mengekspresikan pendapat tentang orang lain sebagaimana saya anggap adil dan benar. Saya memilih dengan hati-hati siapa yang saya temani, hanya memasukkan mereka dalam hidup saya yang meningkatkan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan saya. Saya percaya waktu saya harus dihabiskan hanya untuk hal-hal yang bermanfaat, membangun, dan memberi kekuatan bagi saya dan orang lain. Saya tidak membiarkan diri saya dipengaruhi kecuali oleh mereka yang memiliki niat murni dan menginginkan kebaikan sejati bagi saya. Saya memperbarui janji saya setiap hari untuk meninggalkan pengaruh positif terbesar di dunia, dan bekerja keras untuk mencapai tingkat keunggulan maskulin tertinggi dalam setiap aspek kehidupan. Jika kamu menjalankan 41 prinsip ini, mengulanginya setiap hari, dan menyelaraskan tindakan, niat, bahkan pikiranmu dengannya, dunia akan membuka pintunya untukmu. Mengumpulkan uang akan menjadi mudah. Mendapatkan wanita cantik juga akan menjadi mudah. Mobil apapun yang kamu inginkan, tempat apapun yang ingin kamu kunjungi, semuanya akan berada dalam genggamanmu. Tidak ada yang berani menghalangi jalanmu. Akhirnya, kamu akan mencapai kekuatan sejati. Kamu akan bebas dari sistem yang membatasi manusia. Kamu akan menjadi salah satu dari sedikit orang yang bisa masuk dan keluar darinya sesuka hati. Kamu akan seperti Neo, seorang pria yang benar-benar bebas. Prinsip-prinsip ini bukan agama, melainkan peta jalan bagi pria yang ingin mencapai semua yang ia impikan. Dengarkan baik-baik, kita sering berbicara tentang kekuatan mental, uang, dan kesuksesan, tetapi ada kebenaran yang lebih dalam dan kuno. Penghormatan adalah dasar dari kekuatan. Itulah yang membuatmu berbeda dari kerumunan anonim. Aku tidak maksudkan menjadi monster yang berteriak atau sombong tanpa isi. Aku maksudkan memiliki wibawa yang tak terbantahkan. Pria sejati memasuki ruangan, dan suasananya berubah. Semua mata tertuju padanya, orang-orang merasakan kehadirannya bahkan sebelum ia berbicara. Inilah kekuasaan sejati, kekuatan yang tidak memerlukan kata-kata. Dan kekuatan ini tidak diwariskan, melainkan dibangun dan diasah melalui api disiplin. Dasarnya adalah energimu. Energimu adalah penggerak. Pria tanpa tujuan, lelah, dan kehilangan gairah, memancarkan getaran lemah, tanda dari kebodohan. Energi yang rendah tidak mendatangkan rasa hormat, malah membuatmu tidak terlihat. Agar orang merasakan kehadiranmu, energimu harus tinggi, fokus, dan diarahkan pada tujuan yang jelas. Energi ini ditanam melalui disiplin sehari-hari, bangun pagi, berlatih hingga lelah, memberi tubuhmu makanan yang menguatkannya, mengendalikan pikiranmu, dan menyingkirkan segala yang mencuri vitalitasmu. Setiap kemenangan atas dirimu sendiri mengisi bateraimu dan meningkatkan frekuensimu. Energi tinggi membuat pria menonjol, dan menjadikannya magnet bagi peluang dan orang-orang penting. Namun energi bukan hanya internal, ia tercermin melalui tubuhmu. Bahasa tubuh adalah perisai dan pesan bisu untuk dunia. Kebanyakan orang berjalan membungkuk, mata menatap tanah, bahu jatuh, tangan di saku, tubuh yang tertutup memancarkan kelemahan, ketakutan, dan kehilangan arah. Itu adalah sikap korban, dan dunia yang penuh predator langsung menyadarinya. Pria yang ingin dihormati harus menunjukkan kepercayaan diri melalui diam dan tubuhnya, punggung tegak, bahu ke belakang, kepala terangkat, dan pandangan stabil yang tak lari. Matamu harus menatap dan tidak mundur. Tangan keluar dari saku, lengan siap untuk bertindak, dan setiap gerakan dilakukan dengan penuh perhitungan tanpa kebingungan. Cara berjalanmu harus memiliki berat dan tujuan. Setiap langkah menunjukkan bahwa kamu tahu kemana dan mengapa kamu melangkah. Ini bukan akting, tetapi cerminan kekuatan internalmu. Kemudian kita sampai pada senjata paling berbahaya, pandangan mata.
Orang lemah menundukkan mata, menghindari tatapan, menyerah sebelum berbicara. Sedangkan pria yang menguasai tatapannya, menguasai seluruh ruangan. Pandangan adalah bukti pertama dari kekuatanmu. Pertahankan kontak mata yang stabil. Jangan alihkan pandanganmu, jangan berkedip berlebihan. Kirimkan pesan kepercayaan, kejujuran, dan tekad untuk menghadapi setiap tantangan. Bukan tatapan agresif yang kosong, tapi tatapan tenang dan dalam, yang berkata, "Aku hadir, aku sadar, dan aku tidak mudah patah." Itu adalah tatapan singa yang mengamati lingkungannya, bukan tatapan domba yang takut. Gerakan tanganmu juga merupakan bagian dari pesanmu. Setiap isyarat harus memiliki tujuan, mendukung kata-katamu, dan menunjukkan keyakinanmu. Hindari gerakan teatrikal yang berlebihan atau gerakan gugup yang mengungkapkan kelemahanmu. Ketenangan dalam gerakanmu mencerminkan kontrol dan kekuatan disiplin. Inilah inti dari keselarasan. Kamu tidak bisa berpura-pura kuat jika di dalam hatimu penuh dengan keraguan dan ketakutan. Tubuhmu akan selalu membocorkan kebenaran. Kehadiran sejati, yang mampu mengubah atmosfer ruangan begitu kamu masuk, terlahir ketika energimu selaras dengan disiplin dan kepercayaan diri yang nyata, dan terpancar melalui bahasa tubuhmu tanpa sepatah kata pun. Ini bisa dilatih dan diasah. Mulailah dengan memperbaiki posturmu, kemudian pandangan matamu, lalu niat di setiap gerakan. Amati dirimu sendiri, koreksi kesalahanmu, dan latih dirimu hari demi hari hingga setiap bagian dari dirimu mencerminkan rasa hormat yang kamu raih melalui kerja keras, disiplin, dan apa yang telah kamu capai. Dan hasilnya nyata, dunia tidak bisa mengabaikan pria dengan kehadiran seperti ini. Mereka akan melihatmu, merasakanmu, dan yang terpenting, mereka akan menghormatimu. Kekuasaan sejati tidak berdiri pada teriakan atau paksaan, tapi pada kekuatan diam yang berakar pada pemahamanmu yang mendalam tentang dunia dan tempatmu di dalamnya. Bagaimana menggunakan kesadaran ini untuk menegaskan kendali atas lingkunganmu? Pikirkan tentang kalibrasi sosial. Pria dengan kehadiran sejati bukan hanya kuat, tapi juga sadar akan pengaruhnya. Ia memahami dinamika setiap tempat yang dimasukinya. Ia menyesuaikan energinya, bahasa tubuhnya, volume suaranya, bukan sembarangan, tapi sesuai dengan situasi. Ia tidak memaksakan dirinya di pertemuan yang menuntut mendengarkan atau mengamati. Kehadirannya fleksibel. Ia bisa tampil anggun dalam negosiasi sulit, dan menunjukkan otoritas yang tenang di acara sosial. Kemampuan untuk beradaptasi, membaca ruang, dan merespons dengan tepat tanpa kehilangan inti dirinya, adalah tingkat lanjutan dari kehadiran, kontrol. Kontrol atas bagaimana orang lain melihatnya, dan dengan demikian bagaimana mereka akan memperlakukannya. Tatapannya tidak statis, tapi waspada. Ia memindai ruang dengan kesadaran dan ketelitian. Melihat lebih jauh dari permukaan, ekspresi halus, ketegangan nonverbal, dinamika kekuatan tersembunyi yang diabaikan orang lain. Ini adalah pengawasan terus-menerus, kesadaran ruang yang tajam yang selalu membuatnya selangkah di depan. Ini adalah tatapan predator, bukan pemburu yang lengah. Ada juga suara. Selain kejelasan pengucapan dan volume, ada prosodi, ritme, intonasi, kecepatan berbicara. Pria yang menegaskan respek mengontrol prosodinya. Suaranya membawa otoritas, tidak monoton atau mekanis, tapi berubah untuk menekankan hal penting, menimbulkan kepercayaan, menghapus keraguan. Ia tidak tergesa-gesa karena cemas, tidak tersandung kata, tidak membiarkan emosinya menguasainya. Suaranya menjadi senjata lain dari kehendaknya. Kuasai ritme percakapan, dan paksa orang lain menyesuaikan diri dengan kecepatannya, menetapkan ritmemu sendiri dalam setiap pertukaran kata. Ini adalah senjata tersembunyi. Kemudian ada prinsip tidak mengejar pengakuan. Pria yang menginginkan kehadiran mematikan tidak mencari tepuk tangan, dan tidak terengah-engah mengejar pujian. Nilainya terletak pada dirinya sendiri dan pencapaiannya, bukan pada pengakuan orang lain. Hanya keberadaannya, dan keteguhannya yang tercermin dalam perilakunya, sudah cukup. Ia tidak perlu orang lain memberinya nilai agar merasa penting. Kemandirian dari pandangan orang lain ini sangat menarik. Orang lain secara tidak sadar seringkali berusaha memberinya pengakuan itu sendiri. Ini kebalikan dari kebutuhan seorang pengemis akan perhatian. Dengan tidak menunjukkan kebutuhan itu, mereka sendiri yang memberikannya secara ironis. Ini adalah bukti bahwa kamu adalah pria utuh, cukup dengan dirinya sendiri, tidak memerlukan mata orang lain untuk mendefinisikan dirinya atau merasakan nilainya. Kehadiran yang menuntut respek bukan pertunjukan, tapi ekspresi terus-menerus dari kualitas batin yang diasah dengan disiplin ketat dan pengalaman nyata.
Ini adalah keaslian yang muncul dari keselarasan antara apa yang kamu katakan tentang dirimu dan apa yang sesungguhnya kamu miliki. Tidak ada celah, tidak ada retakan dalam perisai pribadimu. Ada juga bahasa diam. Di dunia yang bising, dipenuhi pria yang merasa harus mengisi setiap kekosongan dengan kata-kata, diam strategis menjadi alat kekuatan. Pria dengan kehadiran sejati tahu kapan harus diam, kapan membiarkan kata-katanya yang dipilih dengan hati-hati memenuhi udara, dan kapan ketenangannya sendiri lebih berpengaruh daripada pidato apapun. Diam yang disengaja menyampaikan pesan otoritas, kepercayaan, dan kendali. Bukan ketiadaan kata, tapi kehadiran pikiran yang menghitung, menganalisis, dan memutuskan, bukan pikiran yang bereaksi secara impulsif. Ini adalah diamnya pemangsa yang mengamati sebelum menerkam, atau pemimpin yang merenung sebelum memberi perintah. Kemudian datang pengelolaan ruang, baik pribadi maupun sosial. Pria dengan kehadiran sejati menguasai lingkungannya secara langsung. Ia tidak membiarkan ruangnya ditembus, tidak menyusut, dan tidak bersembunyi di sudut. Sikap terbuka dan penguasaannya atas ruang yang ditempatinya, bahkan jika secara diam-diam, mengirimkan pesan jelas tentang kedaulatan dan kepemilikan. Di tengah kelompok, ia bisa menempatkan diri di pusat perhatian, bukan dengan agresi, tetapi sebagai titik tumpu, seperti tarikan alami yang menarik pandangan dan percakapan. Ini bukan perhitungan jarak secara sadar, melainkan refleksi alami dari keyakinan batininya bahwa ia pantas berada di tempat itu. Ketidaknyamanan yang dirasakan orang lain ketika mencoba menembus lingkungannya adalah bukti kekuatan aura itu. Ada juga kemampuan melakukan interupsi konstruktif dengan otoritas. Dalam percakapan apapun, respek tidak hanya diperoleh dari kualitas kata-kata, tetapi juga dari cara mengelola aliran pembicaraan. Banyak pria gagal melakukan interupsi. Mereka terus diterobos oleh orang lain, kehilangan posisi dan pengaruh karena kekurangan wibawa dalam interaksi. Pria yang hadir tahu kapan, bagaimana, dan dengan niat apa ia harus campur tangan. Ia tidak melakukannya sekadar untuk menguasai, tetapi untuk mengarahkan diskusi, menghentikan penyimpangan, menegaskan kebenaran, atau menentukan arah. Ia melakukannya dengan suara yang mantap, nada yang tidak bisa diabaikan, nada otoritatif yang tidak menimbulkan tantangan. Ini mengirimkan pesan bahwa kendali percakapan ada di tangannya, dan kendali selalu menghasilkan respek. Menguasai setiap detail kecil ini, dan menyempurnakan semua aspek cara kamu hadir, adalah yang membangun kehadiran yang tak terbantahkan. Ini adalah bukti bahwa kamu adalah pria yang memperhatikan detail dan menajamkan setiap sudut dari pribadimu. Ketika kamu mencapai keselarasan ini, dan tingkat penguasaan diri ini, respek bukan lagi sesuatu yang kamu kejar, tetapi respons alami dari dunia. Kehadiran yang memaksa rasa hormat tidak hanya bergantung pada apa yang kamu lakukan dengan kesadaran penuh, tetapi juga pada bagaimana struktur batinmu diprogram ulang untuk bekerja secara otomatis. Mari kita bicarakan tentang tidak mentolerir mediokritas. Pria dengan kehadiran kuat tidak menerimanya, tidak dalam dirinya sendiri, tidak dalam lingkungannya, dan tidak dalam interaksinya. Hal ini terlihat ketika orang lain melihatmu menolak pekerjaan yang setengah jadi, alasan remeh, atau komitmen yang di bawah standar. Penolakan ini mengirim pesan ketegasan yang dipahami sebagai kekuatan. Standarmu menjadi jelas melalui keteguhanmu, dan keinginan kuat untuk unggul ini menginspirasi rasa hormat. Orang lain dipaksa memperbaiki diri atau keluar dari jalanmu. Kehadiranmu saja menunjukkan bahwa kamu tidak mentolerir mediokritas dan tidak menunggu orang lain untuk menerimanya. Kemudian ada elemen kejutan yang terukur. Kebanyakan pria bisa diprediksi, rutinitas mereka dikenal, reaksi mereka bisa ditebak, batasan mereka jelas. Namun pria dengan kehadiran sejati menguasai cara mengelola ekspektasi ini. Ia tahu kapan harus konsisten, tetapi juga kapan harus secara sadar mematahkan pola. Ia bisa mengejutkan dengan lembut saat orang menunggu keras, atau tegas secara mengejutkan saat orang mengharapkan kesopanan. Ia bisa menyampaikan ide dengan tenang yang tidak biasa, atau keras yang tak terduga. Kemampuan mematahkan pola ini, jika digunakan dengan cerdas, menciptakan kebingungan, dan kebingungan itu sendiri adalah kekuatan. Hal ini memaksa orang lain untuk menilai ulang persepsi mereka tentangmu, mengakui bahwa kamu lebih dalam dan kompleks daripada yang mereka kira. Ada juga ekonomi drama. Pria biasa terjebak dalam konflik sepele, emosi yang tidak stabil, gosip, dan keluhan. Semua itu menguras energi, melemahkan fokus, dan mencerminkan kerentanan emosional. Pria dengan kehadiran sejati tidak memiliki toleransi terhadap drama yang tidak perlu. Ia memotongnya dari akarnya. Ia tidak ikut dalam gosip, tidak terjerat konflik yang kosong, dan tidak membiarkan emosi orang lain mengalihkan jalannya.
Ketenangan dan efisiensinya menciptakan aura yang sekaligus menular dan menakutkan. Pesannya jelas, waktu dan energinya terlalu berharga untuk disia-siakan. Hal ini saja sudah meningkatkan nilainya di mata orang lain. Ia menjaga ruang pikirannya tetap bersih, bebas dari gangguan, dan fokus sepenuhnya pada tujuannya. Kebencian terhadap drama dan ketidaktertarikan pada hal-hal sepele bukan sekadar kebiasaan, tetapi refleksi disiplin internal yang tinggi yang mengendalikan dirinya dan reaksinya. Pria yang memiliki kehadiran sejati memahami bahwa setiap detik dan setiap unit energi mental adalah sumber terbatas yang harus diinvestasikan dengan bijak. Drama, keluhan, dan gangguan hanyalah pencuri yang mencuri waktu dan kekuatan, menjauhkanmu dari tujuanmu, dari membangun imperium, dan dari mencapai potensi maksimalmu. Ketika kamu menolak terlibat, memotong percakapan kosong, dan menenangkan kebisingan mental, kamu menunjukkan fokus dan niat yang jelas, yang hilang pada kebanyakan orang. Niat itu sendiri adalah kekuatan. Orang melihatmu sebagai pria yang sedang dalam misi, bukan seseorang yang mudah teralihkan, dan ini menghasilkan rasa hormat dan kewaspadaan. Ada juga ketegasan standar internal. Pria yang dihormati tidak menurunkan standar untuk dirinya sendiri. Ia memiliki standar emas yang diterapkan terlebih dahulu pada dirinya sendiri, dan standar ini tercermin pada lingkungannya. Ketika orang lain melihat bahwa kamu menuntut yang terbaik dari dirimu dalam latihan, pekerjaan, ilmu pengetahuan, dan perilaku, mereka memahami bahwa mediokritas tidak diterima, baik dalam dirimu maupun dalam siapapun yang berada di sekitarmu. Ketegasan dalam mengejar keunggulan ini menginspirasi beberapa orang, tetapi menakutkan bagi mayoritas. Kehadiranmu saja memaksa orang lain untuk meningkatkan level mereka atau menjauh, karena mereka merasakan beratnya standar tinggimu. Kamu tidak perlu mengumumkan standarmu, tindakanmu dan penolakanmu terhadap mediokritas berbicara untukmu. Kesetiaanmu pada keunggulan ini menjadi aura pribadimu. Kemudian datang disiplin diam yang berkuasa. Ada momen di mana kekuatan terbesar bukan berasal dari kata-kata, tetapi dari ketiadaannya. Pria dengan kehadiran sejati tahu kapan harus diam. Dalam situasi di mana semua orang mengharapkan jawaban atau pembenaran, ia memilih diam. Tapi ini bukan diam yang canggung, melainkan diam yang penuh dengan maksud. Ini adalah diam pria yang tidak perlu membuktikan dirinya dengan kata-kata karena tindakannya telah mendahului ucapannya. Ini adalah diam dari seseorang yang mengevaluasi, menganalisis, dan menimbang situasi tanpa menyingkap kartu-kartunya. Diam itu adalah pengendalian murni. Ia menanam ketegangan, memaksa orang lain untuk berbicara, mengungkapkan dirinya, mengisi kekosongan. Ia adalah senjata yang membingungkan karena tidak memberi apa yang diharapkan orang lain. Dalam ketidakpastian ini, kehadiranmu semakin besar. Orang-orang tetap berpikir, mencoba membaca niatmu, dan dalam kebingungan itu, pengaruh dan wibawamu meningkat. Kehadiran dominan, aura otoritas itu, tidak hanya memengaruhi bagaimana orang lain melihatmu, tetapi juga bagaimana dunia memperlakukanmu. Pria yang memiliki energi dan kekuatan ini tidak lagi menarik hal-hal sepele, negativitas murahan, mereka yang bermain sebagai korban, gosip kosong, dan peluang kecil yang tidak menantang kemampuannya. Semua itu hilang di hadapan keteguhan dan aura yang murni. Ruangmu menjadi selektif. Orang-orang dengan jiwa lemah akan merasa tidak nyaman di dekatmu. Mereka akan menjauh sendiri, karena mereka tidak mampu mengikuti ritmemu atau menahan standarmu. Mereka akan mencari tempat lain di mana mediokritas mereka lebih diterima. Sebaliknya, kamu akan menarik pria-pria berkualitas tinggi, wanita yang menghargai kekuatan sejati dan tujuan yang jelas, serta peluang yang sesuai dengan ambisi dan kompetensimu. Ini adalah filter yang aktif melalui keselarasan keberadaanmu. Kamu menjadi mercusuar bagi mereka yang mengejar keunggulan, dan penghalang tak terlihat bagi mereka yang tidak menginginkannya. Kehadiran itu juga berfungsi sebagai perisai. Perisai terhadap hinaan kecil, kritik kosong, dan upaya manipulasi murahan. Keteguhan karaktermu dan keyakinanmu yang stabil pada nilai dirimu membentuk perisai yang nyata. Kata-kata iri atau cemburu, upaya untuk mencemarkan atau melemahkan, semuanya memantul dan tidak bisa menembus inti dirimu. Tidak menggoyahkanmu, tidak membuatmu marah. Kamu mungkin menyadarinya, tapi itu tidak sampai mengganggu tujuan atau ketenanganmu. Kedamaian batinmu, yang ditempa dalam pertempuran, menjadi tak tergoyahkan. Keselarasan internal adalah dasar dari semua ini. Jika kamu menjadi pemimpin dalam setiap aspek hidupmu, tubuhmu, pikiranmu, keuanganmu, hubunganmu, dan pesanmu, dan tidak ada kontradiksi antara apa yang kamu katakan dan apa yang kamu lakukan, maka kehadiranmu menjadi tak terbantahkan. Pria yang menguasai tubuhnya, menjaga pikirannya tajam seperti pedang,
mengatur keuangannya, dan hidup dengan tujuan yang jelas, memancarkan kekuatan penuh dan dominasi yang kohesif. Dia tidak terpecah oleh kontradiksi internal, melainkan menjadi kesatuan utuh, dan kesatuan itulah kekuatannya. Dan pencapaian ini adalah buah dari disiplin, usaha, dan pilihan konsisten untuk menjadi lebih dari apa yang diharapkan oleh hidup atau orang lain darimu. Inilah tujuan sejati. Puncak pembangunan maskulinitas bukan untuk semua orang, tetapi hanya untuk mereka yang memiliki kemauan untuk melangkah lebih jauh, menanggung penderitaan dengan sengaja, merangkul ketidaknyamanan, dan menghadapi perang harian melawan kelemahan internal mereka serta mediokritas di sekitar mereka. Inilah inti dari hidup seorang pria yang memilih untuk melampaui yang biasa. Keberadaan di mana kekuatan dan penghormatan bukan sekadar ideal yang jauh, tetapi fakta nyata yang kamu bangun setiap hari dengan tangan, pikiran, dan kehendakmu. Kehadiran yang dominan bukan topeng yang kamu kenakan, melainkan kulitmu sendiri, manifestasi dari siapa dirimu hingga ke inti terdalam. Dan kehadiran ini, serta energi yang memancar darimu, berubah menjadi tanggung jawab. Begitu kamu memilikinya, kamu tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Dunia akan meresponsnya. Orang-orang akan mengharapkanmu bertindak sesuai dengan kekuatan yang kamu pancarkan. Mereka akan mengharapkanmu membuat keputusan, memimpin, memecahkan masalah, dan menentukan arah. Menjadi kekuatan sejati berarti ketika krisis terjadi atau menghadapi kesulitan, semua mata akan tertuju padamu. Mereka akan mencari arahan darimu, dan kamu harus siap memikul harapan itu. Disinilah letak perbedaan antara pria yang mengejar kehebatan dan pria yang telah mencapainya. Itulah tanggung jawab dari kehadiranmu. Mungkin di masa lalu kamu adalah kekuatan yang sedang dibangun, bekerja dalam diam. Namun begitu aura MU mengeras, orang lain merasakan energimu dan mengetahui ceritamu, kemampuanmu untuk menghilang pun lenyap. Kamu berubah menjadi mercusuar, dan mercusuar diciptakan untuk dilihat, memimpin, menjadi tanda petunjuk di kegelapan. Membangun kehadiran yang dominan pada akhirnya adalah ujian. Ujian kemampuanmu untuk hidup dengan konsekuensi dari kekuatanmu, menahan kritik, iri, dan ekspektasi. Untuk memikul berat mahkota yang kamu buat sendiri. Tidak semua orang siap untuk itu. Banyak yang tetap berada di rawa mediokritas karena takut akan beban ini. Mereka lebih memilih kenyamanan menjadi tanpa pengaruh, kebebasan semu untuk tidak membuat keputusan atau menanggung tanggung jawab kepemimpinan. Kehadiran yang mematikan, yang mampu mengubah atmosfer ruangan begitu kamu masuk, adalah bukti nyata bahwa kamu telah hidup sesuai dengan piagam yang ketat. Bahwa kamu telah mewujudkan disiplin, kehormatan, dan kehendak yang tak tergoyahkan, ciri seorang pria sejati. Ini adalah bukti bahwa kamu memilih jalan yang sulit, jalan keunggulan dan pengorbanan, bukan jalan nyaman yang membuat kebanyakan orang tenggelam dalam ketidakpentingan dan terlupakan. Kehadiran ini bukan hadiah, melainkan buah perjuangan yang diraih dengan susah payah. Dibangun pukulan demi pukulan, batu demi batu, keringat demi keringat, setiap kali kamu mengalahkan kelemahanmu, setiap kali kamu menaklukkan rasa sakitmu. Dan ketika kamu menoleh ke belakang, jika kamu berhasil, hidupmu bukanlah penyesalan atas apa yang seharusnya bisa terjadi, melainkan epik tentang perjuangan, aksi, dan dominasi. Setiap bekas luka, setiap kekalahan yang kamu bangkit darinya, setiap rintangan yang kamu atasi, menjadi bab dalam kisah legendaris yang kamu tulis dengan tanganmu dan kekuatan tekadmu. Dan kisah itulah yang memberi makna pada hidupmu, membuat namamu dikenang, warisanmu tetap hidup, dan jejakmu terasa bahkan setelah kepergianmu. Karena waktu tidak pernah berhenti. Pertanyaan yang benar-benar penting hanyalah, apa yang akan kamu lakukan dengan sisa waktumu? Apakah kamu akan tetap menjadi penonton pasif, hantu dalam hidupmu sendiri? Atau kamu akan bangkit dengan keganasan predator untuk membangun, berjuang, dan membuat dunia tunduk pada kehendakmu? Apakah kamu akan menjadi pria yang terlupakan, atau pria yang kehadirannya, bahkan setelah pergi, tetap mampu mengubah atmosfer setiap tempat yang dilaluinya?